Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan saya Ririn Rizkyanti bisa menemani, tentu tidak sendiri. Kita hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda. Mendengar, kita saat ini berada di musim haji ya. Karena para jemaah di beberapa daerah seluruh Nusantara ini sudah mulai berdatangan. Dan insya Allah para tamu Allah ini mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Nah, ketika fadilah haji ini merujuk pada keutamaan dan keistimewaan ibadah haji dalam Islam, mendengar, kita tahu haji ini sebagai rukun Islam kelima dan memang memiliki banyak keutamaan, termasuk pengampunan dosa, pahala yang besar, dan jaminan surga bagi yang melaksanakannya dengan mabrur atau sesuai tuntunan dan ikhlas. Untuk itu kesempatan pagi ini di Mutiara Pagi, saya telah bersama dengan Ustadz Ahmad Said Samsuri, SAG MPD. Beliau sebagai kasih ya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Kita akan berbincang bagaimana tentang keberkahan haji. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Ustadz Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn di Kabar studio, baik. dan alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Senang sekali nih bisa kembali bertemu ya dengan Ya, Ustadz Said nih. iya. Ya, Ustadz, ini kita sudah berdatangan nih para tamu Allah Hmm, dan walaupun memang ada yang bahagia, ada yang mungkin agak sedih karena hanya pulang koper dan qadarullah semua Allah yang telah mengatur. Dan kita berbincang soal bagaimana kemudian keberkahan haji ini. Bisa diberi mukadimah dulu, Ustadz, tentang hal baik, ini. Silahkan. baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji merupakan ibadah yang kompleks. Kompleks dalam artian bahwa persiapannya harus benar-benar persiapan secara matang, baik fisik, mental, ataupun duniawiyah atau harta benda kita. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar Pro 1, dalam ibadah haji tidak tanggung-tanggung Allah memberikan kompensasinya. Bahwa barang siapa, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Ririn tadi, haji yang mabrur tidak lagi balasannya kecuali surga. Itulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, perlu kita ingat bersama bahwa hikmah dan keutamaan haji itu sangat luar biasa dan keberkahannya juga luar biasa. Nah, secara langsung keberkahan yang diberikan Allah kepada jamaah haji atau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sudah sangat banyak referensi dan penjelasan-penjelasan para ulama, baik berupa kitab ataupun dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tetapi yang ingin kami tekankan di sini dalam kesempatan pagi ini adalah keberkahan bagi orang-orang sekitar, bagi alam semesta. Artinya bagaimana haji itu bisa benar-benar berdampak kepada kita semua yang tidak melaksanakan ibadah haji. Baik kepada saudara, keluarga, istri, anak,
bahkan kepada para tetangga dan kaum muslimin pada umumnya. Ini yang perlu kita kaji dan perdalam semua. Ada pertanyaan besar di sini yang perlu kita kaji bersama. Mengapa di dalam kita melaksanakan ibadah haji, betul, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Bahwa rumah pertama Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah lalladzi bi Bakkata, Makkah. Dan kita tahu bersama di Mekah itu adalah terdapat Ka'bah atau Baitullah, rumah Allah, rumah dalam artian rumah Allah, rumah rahmatnya Allah, atau memang disitulah tempat kita kalau mau menghadap kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji itu kalau kita tahu bersama rumah Allah itu adalah Baitullah dan kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah melalui haji, labbaik Allahumma labbaik. Mengapa kita harus dikeluarkan dari rumah Allah dalam ibadah haji? Yakni haji puncaknya bukan di Baitullah, tidak. Puncak haji adalah al-hajju Arafah. Haji itu adalah kita ke Arafah. Wukuf, berdiam, merenungkan diri, artinya berdiam dari segala sesuatu, menghentikan dari segala sesuatunya, hanya Arafah untuk mengenal dirinya, mengenal semesta, bahkan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempatnya? Bukan di Baitullah lagi, tetapi di Arafah. Sebagaimana tadi, mengapa orang berhaji itu kok dikeluarkan dari rumah Allah, dari Baitullah? Padahal tempat yang paling mulia itu adalah Baitullah Subhanahu wa Baitullah ta'ala, yakni rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dikeluarkan? Ini pertanyaan besar. Para pemirsa dan pendengar Pro1 ini rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan keberkahan haji yang hakiki. Apa itu? Maknanya secara spiritual adalah orang yang melaksanakan ibadah haji atau kita semua yang sedang melaksanakan haji atau sudah melaksanakan haji atau bahkan yang belum melaksanakan haji, mari kita amalkan, kita internalisasikan makna dan nilai-nilai dari ibadah haji, yakni dari Baitullah, dari rumah Allah, oleh Allah dikeluarkan ke Arafah. Syekh Ali Asy-Syari'ati mengatakan bahwa ibadah haji merupakan drama psikologis, drama ideologis dan sosial. Yakni Allah seakan-akan mau berkata ketika para jamaah setelah melaksanakan tawaf ifadah atau setelah para jamaah melaksanakan umrah wajib, yakni bertawaf di Baitullah, seakan-akan Allah mengatakan, temui aku setelah engkau menemuiku di rumahku, temui aku di alam semesta, yakni di Arafah. Arafah merupakan padang yang luas. Di situ tempat bertemunya kita, berkumpulnya seluruh umat manusia sedunia dari beragam ras, suku, dan bangsa. Temui aku di situ. Artinya apa? Itulah yang disebut dengan drama ideologis dan drama sosial. Hadirin para jamaah, para pemirsa dan pendengar Pro1 ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji yang mabrur, bertemu dengan Allah, tidak cukup di rumah Allah. Orang soleh, seakan-akan Allah mau menyampaikan pesan kepada kita. Kau kalau mau jadi orang baik, jangan hanya baik di rumahku, tapi jadilah orang baik ketika berada di alam semesta, ketika bertemu dengan orang banyak, ketika bertemu dengan sesama. Berilah kesan yang baik, beramallah yang baik, berperilakulah yang baik. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipesankan, jangan sampai sekali-sekali menyakiti orang lain ketika bertemu dengan orang banyak. Ini yang menjadi kesan kita bersama. Keberkahan haji yang kita maksud di sini adalah kita yang berhaji, kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Sebaiknya kita harus belajar dari sini. Tidak hanya kita harus menjadi orang baik ketika berada di rumah Allah, atau berada di masjid, berada di musola, dan lain semacamnya. Tetapi jadilah orang baik. Temui aku di alam semesta. Ketika engkau bertemu dengan istrimu, ketika engkau bertemu dengan anak-anakmu, ketika engkau bertemu dengan teman sejawat,
teman kerja, ketika engkau bertemu dengan orang yang susah dan lain semacamnya, jadilah orang baik, yakni menjadi penolong. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, bagaimana aku bisa menemuimu dan membantumu, sementara ketika aku sakit engkau tidak menjengukku. Ketika aku kelaparan engkau tidak pernah memberi makan padaku, kata Allah. Dan ketika aku susah engkau tidak mau membantuku. Maka mereka bertanya, bagaimana engkau sakit ya Allah? Bagaimana engkau susah ya Allah? Bagaimana engkau berkebutuhan ya Allah? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha sempurna. Apa jawab Allah? Ketika ada tetanggamu yang sakit, engkau menjenguk dia, hakikatnya engkau telah menjengukku. Ketika ada tetanggamu yang sedang kelaparan, engkau memberi makan kepada dia, hakikatnya engkau adalah memberi makan kepadaku. Dan ketika ada orang di sekitarmu yang membutuhkan pertolongan, engkau melapangkan dan memberikan bantuan. Hakikatnya engkau adalah sedang membantuku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan kita beragama dan berdampak keberagaman kita. Kita sedang berhaji dan berdampak makna dan nilai kemabruran haji kita. Sehingga makna dan tujuan haji yang sebenarnya tercapai. Rasulullah pernah ditanya, ma birrul haji ya Rasulullah? Apa kebaikan haji itu ya Rasulullah? Setelah para sahabat melaksanakan ibadah haji, maka Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Bahwa haji mabrur tiada lagi balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat, penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 435. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa haji mabrur tidak lagi balasan kecuali surga. Maka sahabat bertanya, faqilalahu, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ma birrul haji, apa kemabruran haji itu ya Rasulullah, tandanya? Rasulullah menjawab, tibul kalam wa it'amut ta'am. Berbaik dalam, manis dalam perkataan, baik dalam perkataan, wa it'amut ta'am. Dan selalu membantu, empati dan dermawan. Itu kemabruran haji yang sebenarnya. Artinya haji kita berdampak yang nyata, ibadah kita berdampak yang nyata, keberadaan kita benar-benar berdampak nyata kepada masyarakat. Mungkin itu hikmah yang perlu kita kaji bersama, Mbak Ridin. Ya. Dalam rangka bagaimana haji kita menjadi mabrur. Baik yang sudah melaksanakan ibadah haji, atau yang sedang melaksanakan ibadah haji. Atau bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Artinya belum diberi kesempatan oleh Allah pada tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Laksanakan. Yakni keberagaman dan kemabruran kita walaupun belum berhaji berdampak pada orang lain. Ya. Saya kembalikan ke Mbak Ridin. Jadi makna mabrur sebenarnya bukan ketika para jemaah haji ini melaksanakan ritual-ritual haji di tanah suci ya, tapi setelah dia rawuh, setelah ada di masyarakat kembali, bagaimana itu juga berdampak dengan masyarakat yang lain, tetangganya, Betul. keluarganya yang tidak melaksanakan haji, itu justru harus lebih baik dari sebelum dia berhaji, begitu ya Ustadz? Betul sekali Mbak Ridin. Oke, Dan jadi kalau berdampak. dampaknya positif lagi ya, bukan dampak negatif ya, Betul. Ustadz. Oke, dan ini tentu keberkahan itu juga dirasakan oleh orang-orang sekitarnya, Masya Allah gitu ya. Ternyata Ya. tetangga kita setelah berhaji dia lebih baik, yang dulunya Ah, masa apa kuah sana sedikit, sekarang sekuali dibagi-bagi gitu ya. Hal-hal kecil tapi gambarannya cukup seperti berdampak itu. seperti itu ya. Betul. Oke, dan Betul. itu untuk melakukan itu mungkin memang tidak mudah Ustadz, kan apalagi Mm, ketika yang berhaji adalah orang sibuk, misalnya yang notabene mm, setelah datang mm, dia harus kembali beraktivitas lagi dengan mm. rutinitas kesibukannya, bahkan untuk menunjukkan rasa empati, rasa apa namanya sosial yang baik kepada orang-orang sekitar kurang terlihat. Itu seperti apa, Ustadz? Baik. Eh, Amal baik itu tidak harus selalu terlihat, Pak. Mhm. Sebagaimana kita tahu bersama, Allah Subhanahu wa taala itu sangat mewanti-wanti kita dalam ibadah haji dengan kalimat walillahi, semata-mata karena Allah. Hmm. Paling tidak ketika kita menjadi orang yang mau merawat kemabruran dan mewujudkan dampak keberkahan haji kita, paling tidak dalam setiap momen, dalam setiap kesempatan, amalia, sikap, dan perilaku kita itu harus memberikan kebaikan bagi orang lain
bukan menjadi beban bagi orang lain, bahkan tidak menjadi sesuatu yang ditakuti oleh orang lain. Ini yang harus kita ingat, kuatkan bersama. Masalah sibuk beraktivitas dan seterusnya, paling tidak ketika kita beraktivitas di tempat kerja dan seterusnya, kita harus berusaha untuk menjadi orang baik. Paling tidak seperti itu. Paling tidak kita harus jauh lebih baik dalam perilaku dan sikap. Sehingga keberadaan kita benar-benar menjadi barokah bagi sekitar kita. Kalau awalnya, misalnya, awalnya orang merasa risih dengan kalimat-kalimat kita. Orang takut karena ucapan-ucapan kita. Paling tidak pasca haji, kita tetap beraktivitas, tapi sekitar kita sudah menjadi damai, menjadi tentram bersama kita. Bukan takut lagi. Kalau sebelum haji, kita jarang memberikan keberkahan dalam bentuk harta kita, dalam bentuk kedermawanan kita. Paling tidak pasca haji, kita sudah mulai mencoba. Walaupun kita sesibuk apapun juga, paling tidak kita sudah mulai memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Memberikan hal yang manfaat kepada orang lain. Terutama memberikan, yang terpenting adalah mengurangi beban orang lain. Itu luar biasa sudah, Mbak Rini. Iya. Paling Oke. tidak mengurangi beban perasaan mereka kepada Aha. kita. Di tempat Iya. di tempat kerja ya, Di artinya tempat kerja dan kehadiran lain-lain. dia itu bisa lebih nyaman, lebih adem lingkungannya gitu ya Ustadz. Ya, Tapi kadang kalau apa ya punya sahabat yang sudah akrab gitu, malah diolok-olokin, sih polana haji pas wah, lagi. Jadi itulah lillahi ta'alanya di situ, Mbak. iya, Lillahi ta'alanya di situ. Santai aja. ah, Santai aja. Yang penting kita sudah diajari oleh haji, kita sudah dididik oleh haji untuk menjadi orang yang tidak memikirkan orang lain kecuali bersama Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kita bisa lihat bagaimana orang beraneka ragam, orang semuanya melihat kita bersama-sama, sujud bersama-sama, wukuf bersama-sama, kemudian lempar jumroh bersama-sama. Kita sudah diajarkan di situ pendidikan bagaimana kita tidak peduli kepada orang lain dalam hal kebaikan. Dalam artian ketika ada sesuatu yang akan agrar, mengganggu kita, kita tetap menuju walillahi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Itu Mbak Didi. dan itu justru tantangannya ya Ustadz. Betul sekali. Dan insya Allah jamaah haji kita itu dalam kondisi apapun juga pada tahun ini sudah terlihat benar-benar haji. Dan mudah-mudahan benar-benar berdampak keberkahannya kepada yang lain. Ujian, cobaan dari Allah. Mulai dari sebelum keberangkatan, saat keberangkatan, saat melaksanakan ibadah haji, bahkan sampai kepulangan. Allah sudah mentraining mereka dengan baik, dengan benar. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Sehingga keberkahan bisa kita terima. Alam semesta mendapat berkah. Masyarakat sekitar mendapat berkah. Kemudian keluarga dapat berkah. Maaf, bukan berkat, tapi barokah. Kalau berkat Beda ya. kalau berkat ya kita terima, tetapi keberkahan itu yang menjadi lebih utama. Itu Mbak Rini. Oke. Nah, kemudian untuk masyarakat sekitarnya nih atau keluarga yang ada di sekitar para haji ini, apa yang juga perlu dilakukan Ustadz untuk dia juga mendapatkan keberkahan? Jadi kadang kan ada juga nih tetangga yang julid. Itu baru datang ini apa ngelihat emasnya akoronto atambe gitu. Nah, ini ada juga tetangga yang julid nih, padahal kita sudah ingin berbaik hati, tapi justru keberkahan haji tidak datang dengan orang-orang yang julid di sekitarnya itu bagaimana Ustaz? Ya, baik. Kita umat muslimin, kaum muslimin sudah diajarkan saat haji. Yang pertama untuk kesetaraan. Artinya orang yang setelah pulang dari haji juga harus menjaga diri. Di haji sudah diajarkan kesetaraan. Semua yang laki-laki hanya memakai 2 helai kain ihram. Yang perempuan juga begitu. Dilarang berlebih-lebihan dalam melaksanakan, dalam berpakaian dan seterusnya. Dalam penampilan dan seterusnya. Sangat sederhana. Sudah diajarkan. Bagi masyarakat, jadi sehingga para jamaah haji sudah harus mulai terdidik dan mengambil pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji. Begitu pula keberkahan bagi masyarakat.
masyarakat atau orang-orang sekitar kepada jamaah haji, tolong, apa yang keberkahan yang bisa didapat? Yang pertama, minta doa kepada mereka. Minta doa barokah kepada mereka. Karena doa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan orang yang baru melaksanakan ibadah haji mustajab. Istajabah. Buktinya apa? Rasulullah bersabda, Allahumma ghfir lil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, waliman istaghfara lahul hajj, dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi kita layak untuk meminta barokah doa kepada mereka. Minta bantuan doa kepada mereka untuk mendapat ampunan Allah. Fa insya Allah istijabah. Tidak hanya jamaah haji yang istijabah, tetapi doa Rasulullah. Ketentuan Rasulullah yang disampaikan Rasulullah. Itu yang lebih mustajab, yang lebih istijabah. Sehingga itu yang pertama, keberkahan doa. Minta doa. Yang kedua, untuk menjaga keberkahan mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita selaku masyarakat dan kaum muslimin, kita harus membantu saudara kita yang baru datang melaksanakan ibadah haji. Bagaimana cara membantunya? Jangan sodorkan kepada jamaah haji pertanyaan-pertanyaan yang memancing kepada mereka untuk apa? Untuk berkata-kata yang tidak baik. Untuk berkata-kata yang tidak baik. Jangan memancing kepada mereka dengan pertanyaan-pertanyaan atau sikap yang memancing mereka untuk berakhlak yang tidak baik. Kita terkadang kita sendiri yang terkadang Julid ya. ya, yang julid. Jangan pancing mereka, bantu jaga kemabruan mereka dengan kita juga bersikap yang baik. Fa insya Allah doa mereka mustajab, fa insya Allah keberkahan mereka yang awalnya kita bisa tahu. Kayak yang awalnya tidak berangkat dengan seperti itu, ternyata di Saudi sudah diajari, di Mekah diajari, banyak yang memberikan infak, banyak beri makan makanan. Itu yang akan menjadi pelajaran bagi mereka. Ternyata harta tidak ada artinya apa-apa ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ongkos hajinya tidak seberapa dibandingkan kita bisa sholat di depan Ka'bah. Itu pelajaran bagi mereka. Maka ketika kita pulang ke rumah, ternyata harta kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran barokah bagi kita. Sehingga haji benar-benar berdampak, dan haji dampak keberkahannya nyata bagi masyarakat, bagi semesta dan alam, dan tentunya bagi alam semesta ini. Mungkin itu sebagai gambarannya, Mbak Riri. Dampak keberkahannya jadi nyata ya. Karena artinya masyarakat ini turut mendukung kemabruran mereka ya. Jadi Ya, betul. kalau kita baik, insya Allah mereka juga akan mendapatkan haji mabrur begitu. Iya. Nah, ini pelajaran juga bagi para tetangga nih untuk mendukung begitu ya keberkahan, karena memang siapa tahu suatu saat kita yang berada di posisi dia begitu, sehingga Iya, amin. insya Allah dimudahkan juga sama Allah. Baik, ini saya baca WhatsApp dulu Ustadz yang Monggo. sudah masuk ya di RRI 082332582 sekian 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 dari hamba Allah. Bagaimana Ustadz kemudian menjaga tindak tindak tanduk, mungkin tingkah laku Iya. gitu ya dari pelaksana haji agar perlakuannya jauh lebih baik. Adakah juga sesuatu yang bisa menguatkan amalan-amalan baik hingga selesai pelaksanaan haji? Ya, bisa ditanggapi Ustaz. Baik, apa yang bisa membantu mereka untuk menjadi lebih baik? Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, ini dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, yang pertama, apa yang bisa membantu? Yang bisa membantu mereka bisa menjaga moralitas dan bisa menjaga integritas mereka dalam beragama adalah pertama harus dimulai dari jauh-jauh sebelum melaksanakan ibadah haji. Persiapannya harus sudah matang. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kata Al-Ghazali harus mengupayakan agar seluruh harta benda yang ia pergunakan untuk melaksanakan ibadah haji dan sebelum melaksanakan ibadah haji adalah
an takuna nafaqatu halalan wa takuna al-yad khaliyatan min tijaratin tushkilul qalba wa tufarriqul ham. Begitu Al-Ghazali mengatakan. Yang pertama, ia berusaha untuk mencari nafkah yang halal. Dimulai dari situ. Yang dijadikan setoran pertama kali harus benar-benar murni halal. Yang kedua, setelah setor, usahakan yang dimakan, yang masuk ke fisik kita juga halal. Keluarga kita juga halal. Anak-anak kita juga harus dari yang halal. Kemudian diupayakan dari sebelum berangkat haji. Wa takunu liyat khaliyatan min tijaratin tushirul qalbah. Dan usahakan agar seluruh kasab kita, perbuatan kita, atau pekerjaan kita tidak sampai mengganggu batin kita untuk mengingat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehlah, saya sebut saja misalnya Mbak Ririn boleh bekerja di radio. Yang di radio begitu padatnya yang luar biasa. Ya. Jangan sampai pekerjaan dan kesibukan itu mampu mengalahkan zikir kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah, atau bahkan ibadah wajibnya sampai dilupakan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Itu yang pertama. Dimulai dari harta kita. Yang kedua, baru kita setelah harta kita tata niatnya untuk menuju Allah dan mengharap ridha Allah. Dan berangkat dengan melaksanakan ibadah haji sesuai dengan nusuk. Apa nusuknya? Lillahi faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di sana kita benar-benar mendalami dan menjiwai seluruh aktivitas haji. Fa insyaallah ketika sudah mendalami dan menjiwai pasca haji, semuanya akan berbekas di batin. Ketika berbekas di batin, laksanakan secara perlahan-lahan. Bukan hanya jadikan sesuatu yang rutinitas. Jangan hanya karena 1 bulan datang dari haji, semuanya masih full power, kayak Mekah semua. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan, sudah mulai luntur kembali. Nah ingat, ketika sudah akan luntur, ingat bahwa bagaimana rutinitas Anda di saat melaksanakan ibadah haji. Itu yang diamalkan kembali. Mungkin itu sebagai gambarannya, Mbak, sebagai bagaimana kita berupaya agar kemaburan haji kita tetap terjaga. Ya, artinya memulainya bukan saat dan setelah, tapi justru sebelum itu juga sudah menjadi runtutan untuk bisa dia menjadi haji mabrur, begitu ya, Ustaz? Betul, agar berdampak dan bermanfaat. Oke. Nah, kemudian ada juga ketika ini realita ya, kalau kita belajar dari beberapa kejadian begitu. Kemudian yang masih muda nih Ustadz, artinya dia masih karena ikut orang tua begitu ya, masih anak-anak. Nah itu masih belum banyak bersosialisasi, dia masih sekolah tapi dia sudah berhaji begitu. Nah ini apakah juga punya keberkahan yang sama? Artinya dari sisi doanya gitu Ustadz, kan dia juga masih belum punya ilmu yang banyak seperti yang sudah orang dewasa. Nah itu apakah juga punya keberkahan yang sama dengan usia yang masih muda? Ya, insya Allah sama, Mbak, ya? sama. Karena ia sudah melaksanakan ibadah haji, perintah Rasulullah, doa Rasulullah, Allahumma firlil haj. Mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang pertama, yang kedua, walaupun masih muda dan sangat belia melaksanakan ibadah haji, maka akan semakin membekas dalam batin kita. Itu ilmu yang luar biasa bagi manusia, bagi kita semua, apalagi yang masih remaja. Ikut melaksanakan ibadah haji, itu akan membekas luar biasa dampaknya ke dalam memori pikirannya, memori hatinya. Apa yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji, maka akan membekas kuat di dalamnya. Toh sebagai manusia dan sebagai anak remaja masih labil, kemudian setelah itu itu wajar-wajar saja. Tetapi mereka akan tetap apa yang menjadi pelajaran saat melaksanakan ibadah haji akan membekas di batinnya. Mungkin begitu. Oke, ini senyampang Ustadz Sain sebagai PLH Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh ya di Kemenak. Ada nggak juga nih cara untuk bisa mempercepat Ustadz yang sudah tunggu lama?
Caranya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, cara yang paling efektif adalah menunggu antrian. Karena berbasis siskohat, berbasis komputer, sudah berbasis aplikasi Tetap semuanya, harus Mbak. sabar ya Ustadz. Harus sabar menunggu dan diingat lagi cara yang terakhir untuk mempercepat kita bisa melaksanakan ibadah haji selain berdoa, selain menunggu antrian adalah mengamalkan nilai-nilai ibadah haji di saat kita masih belum melaksanakan ibadah haji. Artinya Hmm. kita berdoa kepada Allah, berupaya kepada Allah sambil menunggu siskohat jatah dari pemerintah, Hmm. maka pantaskan diri kita untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita belajar memantaskan diri dulu untuk bisa dipanggil oleh Allah. Karena haji merupakan panggilan. Sudah banyak cerita nyata di sekitar kita. Orang yang seperti itu kok ibadahnya luar biasa. Hmm. Berangkatnya pakai ambulan. Ini nyata untuk tahun sekarang ini, Mbak. Hmm. Berangkatnya pakai ambulan. Harus dipapah dan sudah tidak mampu masuk rumah sakit di asrama haji. Tahu-tahu sembuh. Injury time akan berangkat, dia sembuh. Masya Masya Allah Allah. luar biasa. Berangkat, ia sempurna melaksanakan ibadah haji. Setelah pulang, ia sakit lagi. Pulangnya pakai ambulan. Lah, Allah itu yang kan ada mengatur. sesuatu yang luar biasa dari Ya. Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Ini perlu kita, artinya mari kita pantaskan diri kita untuk diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Ya. Bukan dengan cara kita yang tidak baik. Ya. Jangan. 30 tahun, 40 tahun sabar aja nunggu gitu ya. Siapkan. Yang penting Mudah-mudahan niat tetap kita sudah tulus disehatkan. kepada Allah. Betul. Baik. Ini Ustadz ada pendengar yang ingin bergabung. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, nampaknya ada ini sedikit trouble ya. Baik, bisa dicoba Iya. kembali pendengar untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan Ustadz Said lewat jalur telepon di 662-317 ataupun 665-396 ya. Bisa juga lewat 0811-3345-101. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Dede di Selopeng. Begini, Bapak, untuk mencapai keberkahan haji itu pasca pulang dari tanah suci itu bagaimana itu untuk mencapai itu, misalkan seseorang dalam berhaji itu sebelumnya itu misalkan uang setorannya itu dari hal-hal yang didapat dari hal-hal yang kurang baik gitu. Terus apalagi misalkan ini kan ada seseorang yang nyetornya sama, tanggalnya sama, cuman barangkali beda jam itu, terkadang itu ada yang berangkat duluan begitu. Tentu ini menimbulkan kecurigaan gitu. Misalkan ada main mata lah mungkin dalam kutip begitu. Ya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Katakan dalam awalnya saja itu untuk pemberangkatannya itu sudah berbau kurang kecurangan begitu. Apakah itu bisa mendapatkan keberkahan dalam berhaji itu? Baik. Terima kasih Mas Dede. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa ditanggapi Ustadz. Baik. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa bagaimana cara mendapatkan keberkahan haji, yang pertama kita memulainya dari sebelum melaksanakan ibadah haji, jauh-jauh sebelumnya sudah harus dicarikan harta yang paling baik. Agar bolehlah kalau sebagaimana disampaikan tadi oleh Mas Dede, harta yang didapat dari yang kurang baik, atau syubhat atau yang haram, maka otomatis akan berdampak kepada kita semuanya. Berdampak. Semuanya akan berdampak. Karena apa? Kenapa demikian? Bagaimana hukum hajinya Ustadz? Hukum hajinya tetap sah. Ketika sudah sesuai dengan nusuk, maka hajinya sah. Tetapi internalisasi, yakni penjiwaan terhadap nilai-nilai haji. Kemudian, nilai keberkahan pasca haji. Maka otomatis akan berbeda dengan mereka yang benar-benar mensucikan hartanya sebelum berangkat haji. Atau, dilakukan dengan cara tidak baik, ya harus main mata dan seterusnya yang disampaikan tadi. Insya Allah kalau Kabupaten Sumeneb
semuanya sudah sesuai dengan prosedur siskohat ini, tidak ada apa namanya, saling saling mencurangi satu dengan yang lain. Insya Allah semuanya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Alhamdulillah untuk tahun ini benar-benar, alhamdulillah bukan karena saya berada di situ, tapi memang kenyataannya benar-benar sesuai dengan prosedur. Ya, Alhamdulillah. baik. Itu Mas Dede. Ada lagi satu penelpon saya terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Burhan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan di Pandian. Di Marengan, Ustaz. Di Oh, di Marengan. Marengan. Ya. Saya kalau teringat sangat menyesal Ustaz. Mm-mm. Pada waktu saya mau berangkat, istri saya tidak mau Ustaz. Oh. Dipaksa dengan takut katanya. Dengan saya, tidak sampai menangis. Bagaimana? Apa berdosa istri saya Ustaz? Ya, Baik. itu saja Pak Burhan. Terima kasih. Penjelasan, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih banyak Pak Burhan. Yang pertama, apakah berdosa? Berdosa tidak. Karena manis tato'a ilaihi sabila. Orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji, selain memang sudah harus mampu, dan ia dipastikan merasa aman. Merasa aman ketika akan melaksanakan ibadah haji. Ketika orang memang benar-benar takut, fobia misalnya, ketinggian, naik pesawat takut luar biasa, tidak bisa. Daripada memudaratkan yang mungkin tidak apa-apa. Caranya Pak Burhan, setelah beliau wafat, maka digantikan hajinya, dibadalkan hajinya. Ganti badal hajinya, kemudian insya Allah, kalau sampai wafat misalnya. Tetapi kalau masih ada waktu dan masih sehat, bantu untuk menyelesaikan ketakutannya. Dengan berkonsultasi dengan ahli, dokter psikolog, dan seterusnya. Dan setelah hilang rasa takutnya, maka kewajibannya sudah menjadi tanggung jawab bersama. Artinya tanggung jawabnya wajib melaksanakan ibadah haji setelah hilang rasa takutnya. Namun ketika sudah wafat, sampai wafat ia merasa takut dan punya kemampuan, maka caranya adalah digantikan hajinya, dibadalkan hajinya. Meminta tolong kepada para jamaah atau petugas haji yang sudah melaksanakan ibadah haji, atau orang-orang yang dipercaya untuk menggantikan hajinya. Sehingga ia di sana tidak menanggung dosa dan sudah lepas kewajibannya. Mungkin begitu Mbak Ririn. Baik. Untuk Pak Burhan di Marengan. Ya, nah terakhir nih Ustadz, untuk mengingatkan kita semua ya tentang pelaksanaan haji ini, bagaimana keberkahan tidak hanya untuk para jemaah haji, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Apa yang paling ingin diingatkan untuk kita semua Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita ingat bersama, mari kita berhaji. Haji adalah wajib. Baik yang mampu atau tidak mampu, mari kita berhaji. Bagi yang mampu secara fisik dan harta, wajib hukumnya untuk melaksanakan secara fisik ibadah haji. Tetapi bagi yang tidak mampu, mari kita lakukan haji kita dengan mengamalkan nilai-nilai dan makna-makna haji yang tertanam di dalam nusuk haji. Di antaranya adalah kita harus menjadi orang yang soleh, yang baik, menjaga rumah Allah, yakni menjaga masjid kita. Harus diutamakan itu. Karena haji adalah ziarah spiritual menuju rumah Allah. Itu harus kita amalkan. Jangan lepas 5 waktu dari haji. Atau makmurkan dari masjid. Makmurkan masjid. Yang kedua, mari kita ke Arafah. Yani apa? Menjadi orang baik pada sekitar kita. Itu yang ingin kami sampaikan. Jadilah orang baik. Fa insya Allah keberkahan haji akan kita raih bersama-sama. Fa insya Allah. Amin. Terima kasih Ustadz Said kebersamaannya dengan Perusahaan RRI hari ini. Ya. Insya Allah kita bisa jumpa lagi lain waktu Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri, PLHPHU Sumeneb, dan tentu juga untuk Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat, dan saya Ririn Rizkyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.